Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Al-Falah Media yang berbahagia, yang saya hormati, mari kita baca Ummul Quran di pertemuan yang kesekian kalinya ini, dan di Ramadan yang alhamdulillah Allah berikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menjalaninya dengan insya Allah dengan sempurna. Ya Allah, liridullah wa li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li hadratin nabi wa liqodai hawa ijnali husul maqah li barakati ta'limina wa ta'allumina bi barakati al-imam Abi Syuja wa jami' masyayikhihi abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. Kitab ini sekarang kita membahas tentang sholat. Sholat hukumnya fardu, diwajibkan kepada kita semuanya. Apa sih sholat itu? Sholat itu adalah pekerjaan yang dimulai, ya, batasan syar'i, batasan secara hukum syar'an. Kalau secara bahasa sholat itu adalah doa. As-sholat lughatan doa. As-sholatu syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun, ya, bitakbir muhtatamatun bistaslim bisyara'ita mahsusatin. Sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan, ya, dari bacaan-bacaan mulai dari takbiratul ihram, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup atau dipungkasi dengan salam. Itu definisinya Al-Quran. Ya Rabbi, yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur, Qala Nawawi sumiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatun nahari. Dinamakan zuhur. Zuhur itu di saat matahari terik, terang, bersinar terang, di tengah siang, begitu jelas dan nampak, zahiratun, maka dinamakan zuhur. Dimulai dari waktu jam berapa? Wa awal waqtiha zawalus syamsi ay mailus samsi awasatis samai. Awal daripada waktu zuhur dinyatakan masuk, yaitu zawalus samsi, tergelincirnya matahari dari tengah langit, ya. Ketika seumpama kita melihat dalam sebuah bayangan benda, itu bisa diketahui dengan mulai bergesernya bayangan, ya, bitahawuli dhilli ila jihatil masyriq, ya. Jadi ba'da tanahi qasrihi alladhi wa ghayatur difai syamsi. Jadi zawalus samsi itu bisa diketahui dengan bayangan yang sudah mulai condong ke arah timur, ya, ada bayangan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu.
ba'da dhilli zawali, ya. Akhir daripada waktu zuhur, di saat bayangan setiap sesuatu itu menyamai panjangnya daripada panjang benda yang memantulkan bayangan itu. Berarti umpama ada jam matahari, ya, ada mungkin benda berdiri, benda atau pohon atau mungkin tembok, ya. Seandainya diukur berapa senti, maka akan persis, ya, mislahu ba'da dhilli zawali. Wa dhillu lughatan asidru, penghalang. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Itu adalah akhir daripada waktu zuhur. Berikutnya wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadah ala dhillil mithli. Waktu asar dimulai daripada bertambahnya sedikit daripada bayangan yang menyamai daripada sebuah benda. Wa awal waqti az-ziyada ala dhillil misli. Jadi habisnya waktu zuhur di saat bayangan itu begitu persis. Kemudian ketika ada tambahan, ya, daripada bayangan itu, maka dinyatakan asar mulai masuk. Wa akhiru fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Waktu asar ini dibagi menjadi beberapa bagian, ada 5, ya. Yang pertama adalah waktul fadilah, yaitu waktu di awal masuk waktunya asar. Wasani waktul ikhtiyari, waktu ikhtiar, waktu yang masih longgar. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Wasalisu waktul jawaz wa asara ilaihi bi qawli wa fil jawaz ila ghurubis syamsi, waktu yang masih diperbolehkan untuk melakukan, dan ini sudah akhir, ya, sudah menjelang akhir. Warabi waktu jawazin bila karohatin wa huwa mimmasiri dhilli mithlaini ilal isfirori. Jadi semakin akhir, semakin cahaya matahari sudah menguning, ya. Dan yang terakhir wal khamisu waktu tahlimi wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Di saat waktu yang sudah sangat mepet, ketika umpama dilaksanakan sholat sudah enggak muat, di saat itulah dinamakan waktu tahrim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumihi fid dharaini amin. Berikutnya wal maghribu wa waktuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul awrata wa yuqimus sholata wa yusolli khamsa raka'atin. Waktu maghrib tidak begitu panjang, cuman 1, yaitu di saat tenggelamnya seluruh poros matahari, ya. Jadi ghurubus syamsi bijami ikorsiha. Makanya beberapa waktu yang lalu ada ghurub, ada maghrib, ya. Di saat ghurub mungkin ada poros matahari, itu ada sudah yang tenggelam, itu namanya ghurub. Tapi ketika maghrib ini poros matahari tenggelam, lingkaran matahari tenggelam seluruhnya, bijami korsiha wabimik dari, dan ditambah waktu
perkiraan menurut kitab ini tidak menggunakan waktu menit ya, tapi waktu seorang muadzin mengumandangkan azan, waktu di saat seorang berwudu, kalau tidak berwudu ya mungkin bertayamum, menutupi aurat, sebagaimana kita semuanya mempersiapkan sholat itu begitu lengkap, mulai dari ke kamar mandi atau ambil wudu, menutupi aurat dengan begitu sempurna, kemudian melaksanakan sholat. Wa yusolli khamsa rakaatin, jadi perkiraan 5 rakaat. Ya, 5 rakaat. Nah, 5 rakaat 5 sholat. Yang 3 adalah sholat maghrib, yang 2 rakaat adalah perkiraan daripada sholat sunat 2 rakaat. Memang maghrib itu ada juga sholat sunat qobliyahnya, tapi tidak muakkad, gitu. Adapun yang muakkad adalah ba'diyah maghrib. Qobliyah tidak muakkad. Qala rahimahullahu ta'ala sunnat muakkad. Ya Rabbi. Wal isya'u, berikutnya adalah waktu isya. Wa awal waktiha idza ghabba syafaqul ahmaru, ketika mendung merah sudah tenggelam, maka di saat itulah waktu isya tiba. Wa akhiru fil ikhtiyar ila sulusil laili wa bil jawaz ila tulu'il fajri sani. Paling panjang ini adalah waktu isya. Waktu isya untuk waktu qala rahimahullahu ta'ala utama adalah tentu di awal waktu. Ya Rabbi, qala rahimahullahu ta'ala. Adapun kemudian berikutnya waktu akhir daripada waktu isya dalam tingkah ikhtiyar, dalam tingkah masih luas, masih ini adalah tingkatan yang kedua, adalah di saat malam sudah nyampe pada sepertiga. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri sani. Tapi kalau waktu jawaz masih diperbolehkannya untuk melaksanakan waktu isya belum habis ya dari sepertiga malam sampai terbitnya fajar shadiq ya habisnya ya waktu subuh itu. Jadi sebelum itu masih diperbolehkan untuk melakukan sholat isya. Yang terakhir adalah wasubhu, sholat subuh. Wa awal waktiha tulu'il fajri sani. Subuh permulaannya adalah terbitnya fajar yang kedua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini adalah fajar yang kedua. Jadi ketika mendung itu terang, artinya tidak mendung, tidak mega, langit itu bersih, tidak ada mendung, maka akan ada 2 fajar. Ada fajar kadzib, ada fajar atau fajar awal, itu yang mungkin memanjang sedikit dan itu sebentar ya. Kemudian dan fajar yang kedua ini melebar ya, dan akan semakin terang. Wa akhiru fil ihtiyar ilal isfari, sampai temaram, remang-remang, cuaca matahari sudah mulai terbit, sudah mulai kelihatan. Fil jawazi ila tulu'i syamsi, dan sampai matahari terbit, di saat itulah akhir, baru setelah itu sudah dinamakan qadha dan habis waktunya. Demikian
tentang Kitabus Shalah. Semoga bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.